Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Saya tidak punya keutamaan apapun selain bahwa saya senantiasa menempatkan diri sebagai murid dari guru-guru kita semuanya. Saya hanya selalu ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan yang bisa merekatkan, yang bisa membuat kita semakin bersaudara, yang membuat kita semakin tersambungkan satu sama lain. Dan tidak ada yang saya harapkan selain mengamalkan fa aslihu baina akhwaikum. Ini dalam Tafsirul Qurtubi disebutkan fa aslihu baina akhwaikum ini hadza amalun azim. Ini salah satu a'dhamul amal. Salah satu amal yang paling agung di antara amal-amal yang lain adalah menyatukan umat. Maka dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij, dia menghadapi orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan Muawiyah dengan mengatakan mereka membuat tahkim, mewakilkan hakim untuk merundingkan satu urusan yang jelas hak dan batilnya, padahal inil hukmu illa lillah, kata orang-orang Khawarij, ini adalah tiada hukum kecuali dengan hukumnya Allah. Lalu mereka, yang satu mengutus Abu Musa al-Asy'ari, yang satu mengutus Amr bin al-As untuk merundingkan perdamaian. Ini adalah suatu hal yang batil, kata orang-orang Khawarij. Apa yang katakan Ibnu Abbas? Saya tanya kepada kalian. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada dua orang suami istri berselisih, maka hendaklah kalian utus seorang hakim, juru runding dari pihak mempelai pria, dari pihak laki-laki, sang suami, dan satu juru runding dari pihak perempuan untuk merundingkan persoalannya supaya kemudian yang dikehendaki islah, maka perbaikan, maka akan menjadi kebaikan bagi rumah tangga dan keluarganya. Kata Ibnu Abbas, benar ayat ini ada dalam Quran? Betul, kata orang-orang ini. Pertanyaan saya, kalau mendamaikan suami istri yang berselisih, yang kalaupun mereka berpecah, maka korbannya hanya satu keluarga, itu diperintahkan Al-Quran bagaimana mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang berperang. Mana yang lebih utama? Tabarakallah. Jadi ini adalah amal yang sangat besar. Maka senantiasa yang saya harapkan menguatkan pesan-pesan persatuan. Yang namanya ikhtilaf sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Prinsip kita bagaimana kemudian perbedaan itu, apa kata Ustaz Umar Mita itu, perbedaan itu fitrah, sunnatullah, bersatu itu perintah. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Jadi kisah yang paling sering dikutip untuk menunjukkan bahwa kalau sudah persoalannya khilafiyah furu'iyah, tidak berarti yang satu benar itu pasti yang lain salah. Contoh, Rasulullah ketika mengutus pasukan di dalam perang Bani Quraidah. Setelah perang Ahzab atau perang Khandaq diketahui Bani Quraidah berkhianat. Maka Rasulullah memerintahkan sebuah pasukan untuk menjaga supaya Bani Quraidah tidak melarikan diri. Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang akan berangkat ini, para sahabat ini, beliau katakan, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat para sahabat ini untuk menuju Bani Quraidah. Nah, perjalanannya agak lama, sementara waktu itu musim dingin. Musim dingin itu jarak antara asar dengan maghrib sangat pendek. Jadi malamnya cepat datang. Maka apa yang terjadi teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Di tengah perjalanan matahari sudah mau terbenam. Separuh sahabat bilang, kita sholat dulu, waktu asarnya mau habis. Kata separuh sahabat yang lain, enggak, tadi Rasulullah perintahkan kita sholat di Bani Quraidah. Kata yang separuh mau berhenti sholat, loh itu maksudnya kita suruh cepet-cepet, tapi kalau enggak dapat, ya sholat itu tepat waktu. Wong inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang mukmin. Asar itu batasnya matahari terbenam, udah mau habis ya. Kata yang separuh, enggak, pokoknya Rasulullah perintahkan sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya separuh sahabat sholat asar. Daripada enggak dapat waktunya, sholat asar di perjalanan.
Separuh sahabat bablas pergi ke Bani Quraidah. Mereka sampai di Bani Quraidah itu sudah lewat Isya. Maka mereka menjamak sholatnya asar, maghrib, Isya. Rasulullah datang. Dua kelompok sahabat ini ribut saling melaporkan. Ya Rasulullah, ini teman-teman yang ini tidak taat kepadamu. Loh, kenapa kok tidak taat? Mereka sholat asar di tengah perjalanan, padahal engkau memerintahkan sholat asarnya di Bani Quraidah. Yang separuh sahabat mengatakan, ya daripada ini ya Rasulullah, masa sholat isar itu waktunya sesudah Isya? Coron diwi gitu. Mereka hampir bertengkar. Apa yang dikatakan Nabi SAW? La haraj, kulahuma khair. Enggak masalah, dua-duanya baik. Kita itu jangan-jangan sekarang ini sering pertentangan kenceng-kencengan dalam soal khilafiyah begini. Lalu nanti di akhirat ketika kita semangat mengajukan kepada Allah, ya Allah itu salah ya Allah. Lalu Allah berfirman dan Rasulullah bersabda, la ba'sa, kulahuma khair. Enggak apa-apa, dua-duanya baik. Kan rugi. Clear ya? Dan yang namanya ikhtilaf itu selalu ada hikmah. Jadi kata seorang ulama namanya Syamsuddin Abu Ahmad Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, beliau menulis sebuah kitab judulnya Rahmatun lil Ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat dalam berbeda pendapatnya para imam. Kalau yang berbeda pendapat orang awam memang bisa jadi masalah. Tapi kalau yang berbeda pendapat sudah para imam, itu rahmat. Nah, salah satu contoh yang luar biasa di zaman modern itu, beda pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha itu warok, zuhud, Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Yang zaman sahabat saja dia sudah jadi Imam Masjidil Haram, padahal dia bukan sahabat, berkulit hitam. Dan kemudian Imam Atha bin Abi Rabah ini, kalau ada dua ulamanya sahabat, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di Mekah, lalu orang-orang bertanya masalah agama kepada Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, dua sahabat ini akan berkata, lah kenapa nanya saya? Ada Atha. Lah kenapa nanya saya? Ada Atha. Kenapa kalian harus bertanya kepada saya? Padahal di antara kalian ada Atha. Ini menunjukkan pengakuan para sahabat tentang ilmunya Atha. Imam Atha dipuji dalam segala hal, kecuali satu pendapat. Soal apa? Melempar jumroh hari tasyrik. Jadi berbeda dengan ulama lain yang mengatakan melempar jumroh hari tasyrik itu waktu afdalnya ba'da zawal, setelah matahari bergeser, setelah duhur. Rasulullah juga melemparnya ba'da duhur, Abu Bakar jadi khalifah juga ba'da duhur, Umar ba'da duhur, Utsman ba'da duhur, Ali ba'da duhur. Tapi Imam Atha mengatakan dulu Rasulullah ba'da duhur karena nunggu sahabat ngumpul. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat sudah ngumpul sejak pagi, Rasulullah pun akan melontar sejak pagi. Jadi melontar sejak pagi itu tidak masalah. Selama 13 abad pendapatnya Imam Atha ini di kitab-kitab fikih dikritik keras. Dalam hal ini Imam Atha pendapatnya ganjil. Dalam hal ini Imam Atha menyelisihi ijma'. Dalam hal ini Imam Atha menyelisihi sunnah. Kalimatnya itu enggak positif, semuanya negatif tentang pendapat Imam Atha. Sampai tibalah tahun 1990. Ada apa di tahun 90? Jamaah haji belutat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jamarat tidak cukup untuk menampung kalau semua ambil waktu afdal. Kalau semua berangkat ba'da duhur akan terjadi bahaya, saling berdesak, terinjak-injak, banyak korban. Maka Lajnah Daimah lil Ifta, komisi fatwanya MUI-nya Saudi Arabia itu dipimpin Syekh Abdul Aziz bin Baz bersidang. Membahas apa? Ini kalau dibiarkan semua berebutan mengambil waktu afdal ba'da duhur, maka akan terjadi bahaya pada jiwa, pada nyawa. Terus bagaimana? Kita cari referensi, adakah pendapat yang menyatakan bahwa qabla zawal afdal? Oh, ketemu pendapatnya siapa? Imam Atha. Nah, kita pakai enggak? Loh, Imam Atha ini dianggap nyeleneh soal ini. Tapi senyeleneh-nyeleneh Imam Atha itu digaransi sama Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa kalau kalian mau tanya soal agama, tanyalah kepada Imam
Atok. Jadi Imam Atok kuat. Kalau begitu mulai sekarang kita atur jadwalnya. Jam 6 sampai jam 8 jamaah Indonesia, 8 sampai 10 jamaah Pakistan, 10 sampai 12 jamaah India, 12 sampai 2 jamaah Afrika, 2 sampai 4 jamaah Turki. Diatur jadwalnya Pak sejak itu. 13 abad pendapatnya Imam Atok dianggap bermasalah, ternyata menjadi hikmah di masa yang kemudian. Saya tidak akan mendebat yang pokoknya saya mau waktu afdal ba'da zuhur. Monggo ndak masalah, tapi perhatikan bahwa pendapat yang berabad-abad dianggap syad, ganjil menjadi penyelamat bagi nyawa umat di waktu yang akan datang. Makanya benar, rahmatun lil ummah fi ikhtilafil a'immah. Ada rahmat bagi umat dalam berbeda pendapatnya para imam. Ini menjadi catatan penting. Demikian wallahu alam. Jadi kenapa saya selalu menekankan pesan persatuan, menekankan pesan bahwa kita ini umat yang sangat dinantikan kebangkitannya untuk memberi cahaya kepada dunia, dan salah satu yang seharusnya mempeloporinya adalah Indonesia, karena ini negara yang berdiri atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Negara lain kalau dijajah Pak, habis penjajahnya pergi, pasti negaranya bisa jadi lebih kecil-kecil daripada negara asalnya. Begitu Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama tahun 1918, maka negaranya dipecah-pecah menjadi negara kecil di seluruh Jazirah Arab. Bahasanya satu, bangsanya satu, negaranya jumlahnya 24 negara. Indonesia ini lucu. Penjajahnya pergi, dulu 70 kesultanan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar daripada aslinya. Itu atas berkat rahmat Allah. Maka seharusnya kita yang menjadi penggenggam pesan persatuan itu, insya Allah. Demikian Pak, Allah alam.